Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Ahad ini kita bisa berkumpul lagi dalam pengajian online yang insyaallah diadakan rutin oleh DKM Masjidul Khair Bukit Nusa Indah Ciputat. Untuk malam ini yang akan mengisi yaitu Ustadz Muhammad Abdul Wahab, LCMH, yang beliau sehari-hari biasa aktivitas di rumah fikih, namun karena memang kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk bekerja dan juga aktivitas lainnya, beliau saat ini lagi mudik dulu ini ke kampung halaman katanya. Jadi untuk mengamankan lah ya, diri gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga insyaallah kita umatnya yang mudah-mudahan berusaha selalu istiqomah menjalankan dinul Islam ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai hari akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena tadi mohon maaf agak terganggu dengan sinyal koneksi yang kurang baik, ini agak terlambat mulainya, tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kajian online pada malam hari ini dengan tema yaitu karena sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan yang mungkin kalau selama hidup saya ini baru tahun ini nih yang bulan suci Ramadan yang sangat-sangat berbeda, di mana ya kita kondisinya mungkin tidak bisa seperti sebelum-sebelum melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah, tidak bisa melaksanakan mungkin iftar, jama'i, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap beribadah di rumah dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin dengan keluarga kita. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai nanti Ustaz menyampaikan materinya, mungkin dalam kesempatan kali ini saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Kebetulan salah satu pengurus DKM dan juga jamaah kita yang aktif, warga RT 07 di Jalan Bougainville Bukit Nusa Indah, ada yang mengalami kecelakaan kerja hari Jumat kemarin dengan cukup parah kondisinya, sampai tadi sebelum maghrib sudah dioperasi, jadi mengalami pendarahan di otak, sudah dioperasi tapi belum sadar sampai hari ini masih di ICU. Jadi saya mohon keikhlasannya dan juga kerendahan hatinya, kita sama-sama doakan Bapak Heri Prasetyo, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan kesadarannya sehingga bisa sehat kembali seperti semula. Kita coba kirimkan Al-Fatihah buat Pak Heri Prasetyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kiriman doa Al-Fatihah dan doanya. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita baca tadi. Baik, tanpa berpanjang kalam, pada Ustadz Wahab, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang kupas tuntas fikih puasa, tapi mungkin kalau malam ini tidak bisa selesai, karena mungkin materinya banyak, nanti akan kita teruskan di pertemuan berikutnya, 2 pekan lagi. Begitu. Pada Ustadz Wahab, kami persilakan. Fadhil Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tentu saja ibadah puasa. Oleh karenanya di malam hari ini kita akan coba mengkaji, mengulang ya. Saya yakin bahwa fikih puasa ini semua juga sudah pernah atau sering mendengar. Oleh karenanya, namun karena ibadah puasa ini adanya setahun sekali ya, jadi ada baiknya kita memurojaah kembali, mengulang kembali fikih tentang puasa ini. Mudah-mudahan pertama bertambah ilmu kita, yang kedua juga dengan wasilah kita mudzakarah ini atau murojaah ini juga menjadi nilai pemberat amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah. Baik, jamaah sekalian, kita mulai saja. Puasa ini, ya, ibadah puasa atau saum ini, kalau kita lihat sejarahnya, ya, itu baru mulai disyariatkan kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu baru disyariatkan setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun pertama di Mekah, setelah Nabi diutus menjadi Rasul, itu belum ada syariat puasa Ramadan. Ya, adanya syariat sholat itu pun Nabi sudah mau hijrah ke Madinah. Tapi selama 13 tahun itu Nabi belum pernah atau belum diturunkan syariat ibadah puasa Ramadan ya. Nah, itu baru diturunkan yaitu di tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah setelah 2 tahun. Artinya Ramadan 5 ya, seperti yang sudah kita hafal ayatnya sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu semua ayatnya sudah sering kita dengar di bulan puasa dan sering sudah kita hafalkan. Nah, itu ayat yang menjadi pertama kali pensyariatan ibadah puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua bulan Hijriah. Nah, sebelumnya Nabi tidak melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Adanya sebelum puasa Ramadan disyariatkan, itu Nabi dan umat Islam waktu itu lebih dulu melaksanakan puasa yang dinamakan dengan puasa Asyura ya. Puasa Asyura itu sendiri kan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa, apa kamu? Kemudian orang-orang itu menjawab, kami sedang puasa untuk menghormati atau memperingati kejadian di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu kami lebih berhak untuk menghormati Nabi, menyuruh para sahabat juga untuk melaksanakan puasa yang sama dengan orang Yahudi, untuk puasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura. Hanya saja Nabi menambahkan, jangan sama banget dengan orang Yahudi gitu ya, minimal nanti ditambahlah sehari setelahnya, yaitu tanggal yang disebut dengan puasa Asyura. Nah, itu ketika Nabi baru pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, kemudian juga sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ada puasa yang lebih dahulu dilaksanakan Nabi, yaitu puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa-puasa di 3 hari pertengahan bulan ya, 13, 14 atau 14, 15, 16. Nah, itu tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah diturunkan pensyariatan ibadah puasa, yaitu 185. Dan itu pun tidak terjadi pensyariatan atau diwajibkannya puasa Ramadan itu. Para sahabat waktu itu puasanya nggak cuma dari fajar sampai maghrib.
nggak cuma siang hari saja, ternyata para sahabat waktu itu puasanya juga lanjut sampai malamnya. Jadi setelah buka maghrib, sholat isya, habis sholat isya mereka puasa lagi sampai kemudian subuh, sebelum subuh mereka sahur, setelah subuh lanjut lagi puasa. Begitu terus. Jadi puasanya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian qadarullah akhirnya menggauli istrinya di malam hari sehingga merasa berdosa. Lapor ke Nabi, Nabi saya berdosa. Kenapa? Karena saya berjima dengan istri saya di malam hari bulan Ramadan. Karena waktu itu di malam harinya pun diwajibkan berpuasa. Maka kemudian turunlah ayat yang lanjutan ayat yang tadi yaitu Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Sekarang dihalalkan bulan Ramadan. Jadi setelah turunnya ayat itu yaitu Al-Baqarah 187 barulah kemudian puasa itu hanya wajib di siang harinya saja. Malamnya, nah itu ternyata bertahap ya. Jadi tidak langsung mudah seperti yang kita kenal sekarang. Ya ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi awalnya puasanya itu full sehari semalam, hanya buka dan sahur saja gitu ya. Nabi yang sampai pingsan di siang harinya karena tidak kuat menahan lapar, memberi keringanan. Di fal basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, itu Al-Baqarah 187 yang kemudian membolehnya. Nah, itu sekilas tentang sejarah pensyariatan bulan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Jadi itu baru kemudian turun di 2 tahun setelah hijrah dan itu pun bertahap pensyariatannya. Nah, oleh karenanya kemudian para ulama sepakat bahwa puasa Ramadan ini bukan hanya wajib, bahkan menjadi rukun Islam ya. Orang yang mungkin tidak melaksanakan ibadah kewajiban yang lain, itu hanya berdosa saja. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan rukun Islam, tentu bukan hanya dosa, tapi identitas keislaman kita pun ikut luntur ya, karena itu yang membedakan antara Islam dan non-Islam. Nah, tentu bulan Ramadan yang akan kita hadapi nanti itu memiliki banyak sekali keutamaan yang banyak hadis yang memang hadis ini banyak kita dengar, walaupun hadisnya ini hadis yang dhaif, bahkan ada sebagian mengatakan bahwa hadis ini hadis maudhu, ada alias hadis palsu ya. Tapi sering kita dengar ya dari penceramah-penceramah, dari khatib-khatib akan haramkan jasanya dari api neraka. Nah, ini sebutnya hadisnya hadis dhaif ya. Bahkan ada mengatakan hadis mungkar atau hadis maudhu atau hadis palsu. Tapi sebetulnya substansinya tidak sepenuhnya salah. Jadi artinya kita memang harus bergembira dengan bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena banyak sekali keutamaan yang akan kita ya, karena ada kalimat bahwa Allah akan haramkan jasanya dari neraka hanya dengan gembira saja. Bisa jadi ada orang dengan memahami kalau begitu ya cukup gembira saja. Nah, karenanya hadis ini kemudian hadis maudhu. Lagi di saat pandemi ini, di saat merebaknya virus corona ini, bulan Ramadan adalah saat yang sangat momen atau kesempatan emas untuk kita meminta kepada Allah ya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, sebab di bulan Ramadan ini adalah waktu di mana doa itu sangat mustajab. Dalam sebuah hadis menurut saya riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 3 orang yang doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak doanya. Siapa saja? Pertama, imam atau pemimpin yang adil, yang kedua orang yang puasa ini. Nah, doanya orang berpuasa ini menjadi saat-saat mustajab, menjadi saat-saat emas bagi kita. Di bulan Ramadan nanti kita perbanyak doa, mudah-mudahan Lebaran nanti kita sudah bisa sholat Id bareng-bareng lagi gitu ya. Mudah-mudahan, karena ya itu tadi bahwa doa ini menjadi senjata kita. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang lain nanti disebutkan bahwa la yaruddul qadra illa du'a. Takdir itu tidak akan bisa ditolak kecuali dengan doa. Mungkin saja Allah mentakdirkan bahwa corona ini akan terus berlanjut sampai setelah
Syawal, bahkan sampai bulan haji, mungkin saja Allah takdirkan seperti itu. Tapi dengan doa, dengan terus-menerus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan takdir itu kemudian Allah rubah. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doanya orang beriman. Jadi kesempatan bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak berdoa agar musibah kita ini cepat keutamaannya. Keutamaan yang lain misalnya ya banyak sekali kita tahu ya bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan di mana Allah itu dalam sebuah hadis setan itu dibelenggu, membelenggu setan. Nah di sini bagaimana pemahaman para ulama setan itu kok bisa dibelenggu? Ya maksudnya bagaimana? Uh, ada yang memahami dua ya, ada dua pemahaman di mana para ulama ini kemudian memahami hadis ini ya, bahwa setan di bulan Ramadan akan dibelenggu. Maksudnya gimana? Kok dibelenggu? Udah dibelenggu berbuat dosa. Padahal katanya setan dibelenggu gitu ya. Oleh karenanya di sini ada dua pemahaman para ulama. Pemahaman dibelenggu dalam arti sebenarnya ya, setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa berkeliaran menggoda manusia. Nah, kenapa sampai ada orang yang bermaksiat? Karena orang itu sudah berhasil dikader oleh setan sebelum setan tidak bergerak, tapi orang itu sudah autopilot istilahnya gitu ya. Sudah bisa berbuat dosa tanpa harus diarahkan setan. Itu pemahaman pertama ya. Jadi memang benar setan itu dibelenggu. Hanya saja orang bermaksiat karena memang sudah berhasil dikader oleh setan sehingga ketika bulan Ramadan tiba dia sudah autopilot melaksanakan dosa gitu ya. Nah, yang kedua, pemahaman yang kedua, ulama memahami kiasan. Jadi tidak dalam artian setan dibelenggu dalam arti sebenarnya ya. Tapi maksudnya adalah bahwa peluang setan untuk menggoda manusia di bulan Ramadan itu menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena orang Islam itu menyibukkan diri untuk banyak beribadah. Sehingga peluang setan untuk menyibukkan mereka berbuat dosa itu sangat menjadi lebih kecil. Yang biasanya rumah tidur sehingga bisa sahur gitu ya. Yang biasanya orang itu main HP, main gadget, sekarang sibuk sholat tarawih. Nah itu kemudian peluang setan untuk menggoda manusia lebih kecil. Itu makna bahwa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, bukan dalam arti sebenarnya. Jadi ada dua pemahaman terhadap di sini. Ala kulli hal bahwa ini menjadi keutamaan bulan Ramadan yang harus kita syukuri ya, karena sebentar lagi kita akan memasukinya. Kemudian bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang dimana spesialnya itu adalah ya sebanyak-banyaknya. Sehingga permintaan ampun dari seorang hamba kepada Allah di bulan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian banyak sekali lah itu ya kita sering mendengar keutamaan bulan puasa di mana oleh karenanya kita harus bergembira dengan kedatangannya. Kemudian kajian kita di malam hari ini yaitu terkait dengan fikih puasa. Ya kita murojaah aja ya. Nanti kita buka diskusi karena sayang aja kalau kita pakai Zoom ini cuma untuk satu arah saja ya. Kalau cuma satu arah mungkin cukup. Awan, kacamata. Kita lanjut lagi, Pak. Kita lanjut lagi. Oh ya, sebentar. Mana udah dikirim ke mama? Udah bisa lanjut? Halo, Pak Indra?
Lanjut. Halo? Langsung lanjut ya. Ya, langsung. Oke. Jadi tadi kita sampai ke apa namanya keutamaan bulan puasa ya, bulan Ramadan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian inti dari kajian kita, yaitu tentang fikih bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Mungkin nanti dilanjut dengan diskusi, kita nggak lama-lama penyampaiannya ya, biar kita perbanyak dialognya saja, perbanyak diskusinya saja, supaya nanti kalau yang apa namanya ada yang belum disampaikan bisa tersampaikan gitu ya. Baik, puasa Ramadan ini seperti yang kita tahu bahwa hukumnya para ulama bukan hanya fardu ain, bahkan itu juga menjadi salah satu rukun Islam yang 5 itu, sehingga orang yang tidak berpuasa otomatis juga identitas keislamannya juga 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, oleh karenanya kemudian bagaimana hukumnya jika seseorang itu atau kita mungkin pernah dulu waktu kita masih SMA atau waktu kita masih ya istilahnya belum hijrah dulunya, mungkin kita pernah meninggalkan puasa ya, atau kita tidak berpuasa. Nah, apakah bagaimana cara membayarnya? Ya, bagaimana cara kita kalau ingin menggantinya? Apakah cukup dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah, kemudian selesai? Nah, ternyata para ulama kemudian mengatakan bahwa Ramadan atau puasa Ramadan ini seperti halnya sholat 5 waktu, yang mana kalau kita tinggalkan tanpa ada uzur atau sengaja, maka itu tetap menjadi hutang yang abadi. Artinya, selama kita tidak membayarnya, kita tetap memiliki tanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya, kalau kita mungkin dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan, kita ingat-ingat kira-kira berapa lama kita tinggalkan. Kemudian kita minta ampun, kemudian tidak lupa kita untuk mengkodoknya, ya, mengkodoknya atau mengganti puasa yang pernah kita tinggalkan itu. Karena itu tetap kemudian kita kira-kira, andaikan misalnya kita nggak tahu nih dulu berapa lama kita tidak puasa, ya kita kira-kira saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah dan kita perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kesalahan kita itu terhapuskan dengan amal soleh yang kita laksanakan. Sebagaimana dalam sebuah apa namanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa atbi sayyi'at itu kan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu cara kita kalau misalnya dulu pernah ada puasa yang kita tinggalkan. Jadi tetap menjadi hutang kita, hutang yang abadi tentu saja kalau kita tidak mengkodoknya, menggantinya. Jadi ya kita ingat-ingat kalau pernah kita tidak berpuasa dulu ya. Kemudian salah satu masalah berikutnya, sebelum Ramadan ini biasanya ulama kemudian melaksanakan yang disebut dengan lihat hilal, di mana ini menjadi cara ulama menentukan awal dari bulan puasa. Nah, di sini seringkali atau kadang-kadang ulama ya bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia pun banyak berbeda pendapat dalam masalah penentuan awal Ramadan. Karena metode yang dipakai, ya, setidaknya ada 2 metode utama yang digunakan. Pertama ada metode ru'yah, yang kedua dengan metode hisab. Nah, kalau kita melihat pendapat jumhur atau mayoritas ulama, rata-rata itu berpendapat bahwa langsung secara fisik melihat hilal atau melihat bulan baru secara fisik, ya. Karena memang hadisnya mengatakan demikian, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal. Ru'yah di sini artinya melihat dengan mata, bahkan untuk melihat secara fisik, ya. Nah, andai kan tidak terlihat, baru kemudian dalam hadis lanjutannya, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasina. Kalau langit
itu dipenuhi oleh awan sehingga tidak kelihatan hilalnya, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu kemudian cara yang ditempuh oleh mayoritas ulama untuk menentukan awal Ramadan. Tapi di sisi lain, ada sebagian ulama yang tidak menerima pendapat ini. Mereka mengatakan sekarang sudah ada teknologi atau ilmu astronomi sudah berkembang sehingga kita bisa menghitung secara pasti kapan awal Ramadan itu terjadi, bahkan sebelum jauh menggunakan metode hisab atau metode menghitung perhitungan ya. Nah, ini kemudian menjadi polemik karena kadang-kadang khususnya di Indonesia ya, beberapa kali pernah terjadi itu hari Kamis beda dalam cara atau perhitungan atau menentukan awal Ramadan ya. Oleh karenanya sebetulnya di sini solusinya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Sebetulnya kalau sudah ada keputusan pemerintah maka tidak, ini maslahat umum, seharusnya ini diputuskan oleh pemerintah, dan kalau sudah diputuskan maka itu menjadi keputusan yang wajib diikuti oleh semua umat Islam di wilayah tersebut. Oleh karenanya itu yang harus kita pegang. Sangat disayangkan kalau misalnya ada umat Islam yang tetap kekeh berbeda dengan keputusan pemerintah, padahal tadi dimakan dengan sidang isbat gitu ya. Bahkan diberi sanksi. Orang yang tidak sama dengan keputusan pemerintah itu biasanya diberi sanksi. Tapi di Indonesia tidak demikian ya. Kita masih bebas-bebas aja. Orang yang tidak sama ya silahkan. Bahkan satu rumah suami istri, yang satu suaminya NU, istrinya Muhammadiyah gitu ya. Bisa berbeda puasanya. Padahal bulannya sama, mataharinya sama. Satu rumah pula. Kok bisa berbeda puasanya? Ini dosen saya orang Mesir itu sampai ketawa gitu ya mendengarnya, kok bisa di Indonesia satu rumah suami istri puasanya beda. Nah, kita bukan negara Islam gitu ya, jadi tidak bisa memberikan hukum yang mengikat gitu ya terkait dengan keputusan awal Ramadan ini. Ya. Nah, baik, selanjutnya ini kalau kita bahas ya tidak perlu panjang lebar karena ya kita tinggal ikut keputusan pemerintah saja ya, urusan bagaimana ru'yah gitu ya. Baik. Kemudian lanjut tentang masuk kita ke bab syurut as-syiyam atau syarat-syarat puasa. Di sini ulama membagi ada 2 syarat yang harus kita perhatikan. Ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Nah, syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu artinya kalau tidak terpenuhi maka kita tidak wajib melaksanakan puasa. Ya, tidak wajib, tidak berdosa kalaupun tidak berpuasa. Kalau syarat wajibnya tidak terpenuhi. Nah, yang kedua ada syarat sah. Syarat sah ini artinya adalah kalau tidak dipenuhi maka tidak, sama kemudian mengatakan ada 3 ya, yaitu seperti yang kita ketahui muslim, akil, dan baligh. Muslim artinya seorang yang kafir di dunia dia tidak dibebankan. Kemudian orang yang tidak berakal alias orang gila juga tidak mendapat kewajiban puasa, taklif melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, syarat sah itu nanti lebih banyaknya ada orang kafir, dia berpuasa di luar Ramadan, ikut puasa dengan orang Islam. Apakah puasanya juga bernilai pahala? Andaikan orang kafir dia berpuasa, maka jawabannya kita lihat surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi orang kafir, kalaupun mereka beramal, beribadah sebagaimana ibadahnya orang Islam, tidak akan bernilai pahala. Oleh karenanya, iman atau Islam itu menjadi syarat sah ibadah termasuk puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang kafir, ya saya pengen ikut puasa deh biar dapat pahala, ya nggak bisa.
ya masuk Islam dulu baru bisa dapat pahala kan gitu ya. Nah, makanya usul dia berakal. Nah, berakal artinya orang yang gila juga kalau dia puasa ya tidak sah, tidak bernilai pahala. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas ya. Kalau haid, nifas walaupun mereka puasa ya tidak sah ya puasanya. Kemudian yang keempat, syarat sahnya itu harus di hari yang dibolehkan. Artinya ada hari di mana kita diharamkan berpuasa. Sebagaimana kita tahu ada 4 hari ya kita diharamkan berpuasa. Pertama yaitu hari raya, 3 hari tah. Nah, kalau kita puasa di 4 hari itu ya walaupun syarat rukunnya terpenuhi tapi karena di hari yang diharamkan maka tidak sah. Nah, baik. Kalau kita bicara rukunnya, nanti kita akan bicara mungkin detailnya bahwa niat yang pertama adalah niat ya. Jadi niat itu menjadi poin penting dalam ibadah mahdhah, ibadah ritual. Kalau tidak niat maka puasa tidak sah. Cuma dalam puasa Ramadan ini yang harus diperhatikan adalah bahwa niat kita itu harus dilaksanakan sebelum subuh ya, sebelum fajar. Pastikan niat itu sudah dilaksanakan. Karena kalau tidak, niat puasa Ramadan kita menjadi sia-sia alias tidak sah ya. Makanya para ulama mengatakan bedanya antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah kita boleh niatnya dadakan. Jadi kita ketiduran, misalnya bangun-bangun jam 10 pagi, kita belum sholat subuh ya, dan belum makan, belum minum, kita langsung mendadak niat ya sudah kalau gitu saya niat puasa sunnah saja. Maka itu boleh, tapi kalau puasa sunnah. Nah, tapi kalau puasa Ramadan, niatnya tidak bisa mendadak. Ya harus sebelum terbit fajar kita sudah melafalkan niat itu, baik di hati atau secara lisan. Nabi Muhammad SAW mengazamkan niat semenjak bahwa niat itu wajib kita malam setelah kita buka sampai terbit fajar itu waktu kita berniat puasa untuk esok harinya. Nah, bagaimana ada pertanyaan mungkin bagaimana niatnya itu? Apakah wajib setiap malam atau cukup di awal Ramadan saja? Nah, ini sering menjadi pertanyaan juga ya. Apa enggak kita lihatnya di awal Ramadan saja? Jadi untuk 1 bulan penuh sekali saja di awal gitu ya. Atau setiap malam kita wajib mengulangi niat kita. Nah, di sini ulama terbagi dua. Kalau kita pakai pendapatnya mazhab Maliki bahwa niat ini cukup di awal saja. Jadi biar misalnya nggak kelupaan kalau harus setiap malam ya. Kadang-kadang kita lupa nggak niat, mak gitu ya. Itu boleh dalam mazhab Maliki. Tapi sayangnya dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu 1 malam kita tidak berniat, maka itu tidak sah ya puasa kita di hari itu. Kenapa? Logikanya kenapa ya? Kenapa ada yang mengatakan boleh 1 kali di awal, ada yang mengatakan harus setiap malam. Logikanya begini, bagi mazhab Maliki, ibadah puasa itu ibadah 1 paket. Jadi cukup niatnya di awal saja. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ibadah puasa tidak 1 paket. Masing-masing hari dalam 1 bulan itu adalah ibadah tersendiri, tidak saling berkaitan. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya kita batal di hari ketiga bulan Ramadan, apakah yang wajib kita qadha semuanya atau cukup di hari itu saja, 1 hari saja? Tentu jawabannya cukup 1 hari saja. Ya karena batal aja sehari. Oleh karenanya tidak terkait dengan hari-hari yang lain. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita batal di rakaat pertama, wajib diulang semuanya. Atau kita batal di rakaat ketiga, wajib diulang semuanya. Tidak bisa hanya 1 rakaat kita ulangi, karena itu 1 paket. Tapi kalau Ramadan tidak bisa. Dia antara 1 hari dengan hari yang lainnya itu ibadah tersendiri sehingga niatnya pun membutuhkan harus diulangi setiap malamnya. Nah, makanya untuk berhati-hati jangan lupa untuk berniat setiap malam ya nanti ketika kita masuk bulan Ramadan supaya puasa kita menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
terkait dengan rukun puasa ini, ya, ada yang disebut dengan imsak. Ada yang disebut dengan imsak. Imsak di sini apa? Kalau imsak itu kan 10 menit sebelum azan subuh ya. Walaupun kalau kita lihat istilah Arabnya, imsak itu artinya sebutnya menahan diri yang menjadi rukun puasa. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa tentunya. Ya, pertama sengaja makan dan minum tentu saja digarisbawahi sengaja makan dan minum ya. Artinya ada kalanya di mana kita tidak sengajain. Misalnya ada orang yang dia latihan renang, ya. Dia latihan renang di siang hari bulan Ramadan. Kemudian tidak sengaja dia menelan air, ya, air kolamnya. Apakah dia batal? Nah, nanti ulama mengatakan, mayoritas mengatakan kalau tidak sengaja tidak batal. Artinya yang batal adalah yang sengaja. Atau yang kedua kondisinya adalah kalau lupa. Nah, lupa ini juga menjadi apa namanya? Nah, ini di sini. Jadi kondisi makan dan minum itu kita bisa bedakan menjadi 4 ya. Ada kalanya orang sengaja makan dan minum di bulan puasa. Ya, yang kedua dia berdosa, yang ketiga dia minum di bulan puasa itu karena salah, ya. Karena salah. Salah itu maksudnya apa? Salahnya maksudnya adalah misalnya begini. Maghrib itu harusnya masih 10 menit lagi. Karena jamnya itu kecepatan, ya, dia kira sudah maghrib, kemudian dia buka puasa. Padahal belum waktunya. Nah, maka di sini puasanya batal. Para ulama mengatakan puasanya batal. Karena kenapa? Karena dia bukan lupa, dia salah ya. Dia sadar waktu dia sedang berpuasa. Cuma karena salah berbuka, belum waktunya, di sini puasanya batal, tapi tidak berdosa. Nah, ini bedanya dengan yang sengaja tadi. Puasanya batal, tidak berdosa, dan wajib dia ganti di kemudian hari. Makanya hati-hati nih kalau muazin azan, pastikan azan maghribnya itu sudah waktunya ya. Kadang ada kejadian di mana si muazin ini karena terlalu semangat, kemudian dia azan padahal jamnya itu belum masuk waktu maghrib. Dia azan, dan masyarakat yang dengar azan itu langsung buka gitu ya. Tiba-tiba ternyata 15 menit kemudian baru azan di TV. Nah, berarti kalau begini ya satu kampung itu ya batal semua puasanya gitu ya. Nah, oleh karenanya yang di sini harus kita perhatikan ya, muazin di masjid-masjid itu perhatikan bahwa sudah masuk waktu maghrib. Yang kedua, yang ketiga ya, ada kalanya orang itu tidak makan dan minum di bulan puasa karena lupa. Nah, kalau lupa dua ya, maaf, kalau lupa, pertama dia tidak berdosa, tentu tidak berdosa. Yang kedua, puasanya tidak batal, ya, puasanya tidak batal. Beda dengan yang salah tadi, kalau salah kan batal. Kalau yang lupa ini puasanya tidak batal. Jadi andaikan dia makan sampai dia lupa, maka puasa tidak batal. Lanjutkan saja. Nah, maka ya jangan buru-buru kita ingatkan. Pastikan dia minum dulu ya. Karena kalau teman kita lupa makan, ya kita ingatkan pada dia belum minum, kasihan, seret ya, apalagi habis makan rendang. Oleh karenanya, kalau teman kita sedang berpuasa itu, kemudian lupa, ya pastikan dia minum dulu baru kita ingatkan gitu ya. Karena nggak batal. Kalau lupa tidak batal. Nah, yang sengaja ini ada dua ya. Kalau sengajanya karena uzur tentu batal dan dia tidak berdosa. Kalau tanpa uzur tentu pertama batal, wajib diqadha dan dia berdosa. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang makan minum di bulan puasa, dia juga harus bayar kafarat sebagaimana orang melaksanakan jima di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini orang yang nggak banyak ketahui bahwa karena saking mulianya bulan Ramadan, kalau ada orang yang sengaja makan dan minum tanpa ada uzur sama sekali, bahkan sampai dia berani makan di depan umum, bukan kafaratnya apa? Sebagaimana kita ketahui ya,
kafarat orang yang jima di siang hari bulan puasa itu apa? Ada 3 ya pilihannya. Pertama, uh, itqu raqabah. Yang kedua adalah fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kan sebulan aja batal bagi 2 bulan. Nah, maka ada yang ketiga yaitu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini yang bisa yang harus dilaksanakan oleh orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur karena saking mulianya bulan Ramadan ya. Baik, saya kira kita lanjut diskusi aja ya karena kalau terlalu panjang nanti juga bosan ya. Mungkin ada yang belum difahami, silakan Pak Indra. Saya serahkan Pak Indra saja. Mungkin nanti sambil buka tanya jawab ya biar kebuka nih yang belum disampaikan apa nih kira-kira. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair untuk penyampaiannya. Assalamualaikum mengenai fikih puasa di Saum. Kita waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi kita coba manfaatkan sisa waktu ini untuk diskusi dan jawab. Nanti kalau memang waktunya sudah habis ya kita coba lanjutkan 2 pekan lagi. Baik, tadi dari Ustadz Wahab sudah menyampaikan mengenai asal sejarah puasa, kemudian beberapa fikih puasa. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung di on-kan mic-nya, terus sebutkan namanya siapa. Nanti bagi jamaah yang lain mohon di off-kan mic-nya kalau yang nggak bertanya. Silakan Bapak Ibu, Anda yang mau bertanya mengenai puasa. Mungkin ya sebenarnya ini sudah materi yang sangat sudah kita hafal mungkin ya, tapi mungkin terlupa karena cuma setahun sekali atau mungkin ada yang ya terlewatkan lah gitu ya. Tapi nggak apa, kita coba diskusi lagi, kita refresh lagi tentang fikih puasa ini supaya lebih mantap puasanya. Lagi ini di suasana seperti sekarang mungkin butuh benar-benar ibadah yang lebih fokus, yang lebih maksimal di bulan Ramadan supaya mudah-mudahan wabah ini bisa cepat selesai. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usep ya, mangga Pak Usep. Saya Ustaz. Ustaz. Baru berapa menit akhirnya masuk juga. Ini Pak Ustaz, apa hukumnya atau dasarnya, apakah ada atau tidak? Kan selama ini kita saling bermaaf-maafannya itu ada koreksi bahwa dilakukan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Itu ada hukumnya atau sunnah atau apa Pak Ustadz? Baik, maaf-maafan ya, ini kan di Indonesia kalau kita cari hadisnya, cari dalilnya tentu tidak ada. Ya di zaman Nabi tidak pernah memerintahkan secara khusus untuk bermaaf-maafan. Ya cuma ini kan tradisi. Namanya tradisi kan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah sebetulnya ya. Jadi tidak karena Nabi tidak memerintahkan kemudian tidak boleh, enggak. Karena ini maksudnya ranah-ranah sifatnya tradisi saja. Dan ini pun ada filosofinya kenapa orang Indonesia itu sebelum bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan ya, pada Syawal itu selalu bermaaf-maafan ya. Itu apa filosofinya? Kayaknya ada yang masuk mic-nya ya. Nah, ada yang masuk ya. Oke. Jadi kenapa orang Indonesia itu ada tradisi maaf-maafan? Jadi ya itu ada filosofinya sebetulnya. Begini, kita itu kan di bulan puasa itu bulan pengampunan ya. Kita pengen setelah bulan Ramadan lewat, dosa kita semuanya
diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua. Nah, kalau dosa kepada Allah kan cukup kita beristighfar saja, minta ampun kepada Allah, selesai. Dan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa kepada umat manusia, kepada sesama manusia, tentu tidak cukup dengan istighfar saja. Kita juga harus yang bersakur secara langsung gitu ya. Kalau ada orang yang pernah kita gibahin, kita minta maaf, ya kita jujur pernah membicarakan. Kalau misalnya pernah ada kita menyakiti orang lain, kita maaf dan minta maaf. Kita berhutang, kita bayar gitu ya. Nah, itu yang dilakukan supaya apa? Supaya ketika selesai terhapuskan, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada umat manusia. Nah, dosa kepada Allah cukup dengan istighfar, dosa kepada manusia itu diselesaikan secara langsung. Nah, cuma masalahnya yang kita kritisi di Indonesia ini, tradisi maaf-maafan ini hanya sekedar simbolik saja, jadi tidak benar-benar minta maaf ya. Ya cuma salam-salaman saja. Kadang-kadang ada orang yang merantau di kota, dia minta maafnya sama minta maafnya di kampung, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi hanya simbolik saja. Padahal sebetulnya ya kalau minta maaf ya minta maaf beneran. Kalau punya hutang ya dibayar, jangan cuma minta maaf doang kan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini tradisi yang boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Cuma ya memang jangan hanya sekedar simbolik saja, jadi harus tulus minta maaf gitu ya. Baik. Cukup ya? Ada lagi? Gimana Pak Osep? Cukup jelas ya Pak Osep? Berarti maafkan sebenarnya nggak masuk bulan Ramadan pun kita harus saling memaafkan. Ya tidak ada ketentuan khususnya, ya tidak ada hadisnya. Kalau kita cari hadisnya nggak ada Pak. Iya. Iya. Ya itu masuk kayak budaya lah ya, budaya. Cuma boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Iya. Anda lagi Pak, waktunya 9 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan atau kita cukup sampai di sini. Boleh satu lagi nggak Pak Indra? Boleh Pak Osep. Mangga. Singkat mungkin langsung ya waktunya. Pak Ustadz, maaf satu lagi penutup nih Pak Ustadz. Ya. Kita kan nggak tahu nih Pak Ustadz, di waktu kecil dan sebelum ini kita ada puasa yang belum terbayarkan. Ya. Sementara kita nggak tahu jumlahnya itu berapa. Apa kita harus absolut sesuai kita ingat puasa kita, atau cukup diwakilkan beberapa hari saja, atau cukup niat kita saja? Ya gini, jadi sebagaimana sholat 5 waktu, puasa Ramadan juga menjadi kewajiban yang kalau tidak dikerjakan itu tetap menjadi hutang kepada Allah. Ya selamanya menjadi hutang selama kita tidak bayar itu puasanya gitu ya. Oleh karenanya kalau misalnya selama dulu misalnya masa lalu kita pernah tidak berpuasa, tapi kita lupa berapa hari kita nggak berpuasa, kita kira-kira saja berapa lama itu, kemudian kita bayar. Nah bayarnya nggak harus sekaligus ya, bayarnya bisa dicicil ya. Bisa sambil kita puasa Senin Kemis misalnya, jadi kita niatkan puasa qadha Ramadan, sekalian kita dapat kesunahan puasa Senin Kemis kan, jadi double pahalanya gitu ya. Jadi bisa kita cicil, dan kemudian kalau misalnya ternyata hitungan kita tidak lebih kecil dari seharusnya, ya kita perbanyak amal yang lain supaya dosa itu kemudian dihapuskan oleh amal yang kita kerjakan tersebut. Jadi intinya adalah ini menjadi hutang yang tentu harus tetap kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan begini, kalau ada orang yang dia meninggal sebelum bayar hutang puasa ya. Jadi misalnya dia selama bulan Ramadan dia sakit, kemudian setelah puasa Ramadan selesai dia sembuh, tapi belum sempat dia mengqadha, kemudian keburu meninggal. Nah, ini para ulama mengatakan maka ahli warisnya wajib membayarkan fidyah bagi orang yang meninggal tersebut ya, dari harta yang ditinggalkan. Ya, misalnya dia tidak puasanya 5 hari, maka fidyah 5 kali ya, satu mud atau setengah dari takaran zakat fitrah ya untuk 1 harinya gitu. Jadi memang ini menjadi hutang yang tetap wajib kita bayarkan meskipun sudah lama ya. Nah, tentu caranya ya kita kira-kira saja. Nah, kita laksanakan boleh di rapel, boleh di
cicil ya sehari atau misalnya 3 hari sebulan kan bisa gitu ya. Nah, nanti sisanya kita perbanyak amal soleh, mudah-mudahan bisa menghapus apa yang menjadi kesalahan kita di masa lalu. Gitu Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke Pak Ustadz. Insyaallah Ustadz. Oke, ada lagi Pak Indra? Ya. Cukup jelas ya Pak Osep ya, insyaallah ya. Insyaallah Pak. Insyaallah, iya. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah jam 9 malam nih, walaupun masih 5 menit lagi, mungkin kita cukupkan sampai kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk pekan depan ada juga pengajian online, tapi dengan satu yang lain, dengan materi berbeda. Nah, untuk Ustadz Wahab mungkin 2 pekan lagi, mungkin dilanjut kali ya Ustadz ya materinya ya, tentang. Ya, ini baru pemanasan ya. Sedikit nih, baru masuk rukun pertama. Iya. Yeah. Baru mau kodimahnya aja udah jam 9 ya. Iya, ini baru kulitnya doang. Iya. Ya. Tapi mungkin nanti 2 pekan lagi kita ketemu lagi di malam Ahad untuk tetap bahas masalah temanya fikih puasa. Masuk ke materi berikutnya. Tadi mohon maaf juga tadi agak kurang bagus sinyalnya nih. Jadi putus-putus, jadi mungkin ada beberapa jamaah tadi masuk agak sulit gitu. Baik, iya. Baik nih, karena juga tadi disinggung Pak Usep, saya juga jadinya pada kesempatan kali ini mungkin ingin menyampaikan sebelum masuk bulan suci Ramadan, karena kalau hitungan dari Muhammadiyah kan hari Jumat ya, udah fix mereka memutuskan, tapi dari pemerintah tunggu sidang isbat ya. Mungkin nggak ada salahnya nih di kesempatan ini saya pribadi dan juga mewakili pengurus DKM Masjidul Khair ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Wahab juga, pada jamaah yang hadir dan juga mungkin yang tidak hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pengurusan kita, selama kegiatan di masjid masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak hal-hal yang kurang berkenan, mungkin dari kata-kata, perilaku ataupun tindak tanduk kita yang masih belum baik, dan juga mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, mohon dibuka minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa masuki bulan suci Ramadan tahun ini dengan hati yang bersih, dengan lapang, dengan ikhlas, dengan suasana saling mendoakan dan saling memaafkan, benar-benar tulus. Tadi kalau Ustaz benar-benar tulus minta maafnya, dan mudah-mudahan kita tadi juga masuk bulan Ramadan dengan rasa bergembira, walaupun kondisi saat ini agak sulit, tapi tetap kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan, dan mari kita juga selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan doa kita Allah bisa angkat semua wabah penyakit corona ini dan kita bisa aktivitas kembali seperti semula. Amin amin rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Amin. Sekali lagi saya sampaikan jazakallah khair pada Ustadz Wahab untuk materi kajiannya. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan kemudian. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.